Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama untuk mata kuliah makroprudensial ini kita akan membahas mengenai tentang satu, latar belakang atau definisi dari karakter makroprudensial. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Selanjutnya adalah proksimitas sistem keuangan dan campuran kebijakan makroprudensial dengan moneter dan perbedaan makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, sistem keuangan itu seperti ojol, yaitu ketika aplikasi ojek online kalau satu driver cancel bisa diganti. Tapi kalau sistemnya aplikasinya yang down, semua orderan itu bisa gagal. Nah, makroprudensial itu bukan mengatur satu driver, tetapi mengatur aplikasinya supaya tetap jalan stabil. Bahkan saat orderan ramai atau jaringan lemot. Nah, latar belakang dari makroprudensial itu yang pertama dari krisis keuangan global tahun 2028 yang dinamakan dengan subprime mortgage. Yang kedua, di Indonesia juga pernah krisis parah tahun 98 di mana nilai tukar rupiah itu bisa jeblok, bank-bank kolaps, dan harga barang naik gila-gilaan atau inflasi yang tinggi. Nah, dulu belum ada jaga sistem keuangan secara keseluruhan seperti kebijakan makroprudensial ini. Nah, fokusnya cuma ke bank-bank satu persatu. Selanjutnya latar belakangnya adalah COVID-19. Nah, kebijakan makroprudensial ini kebijakan yang dibuat untuk menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan supaya krisis itu tidak menyebar dan ekonomi tetap aman. Nah, berdasarkan buku Juda Agung tahun 2021, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan atau intervensi otoritas moneter untuk mencegah atau mengelola risiko sistemik yang timbul dari perilaku prosiklus dan interaksi antar lembaga keuangan. Jadi tujuannya adalah mencegah krisis yang meluas dan menjaga agar sistem keuangan tetap tumbuh. Nah, selanjutnya adalah tujuan utamanya adalah yang pertama menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung transmisi kebijakan moneter. Nah, ini adalah perbedaan antara makroprudensial dan mikroprudensial. Kalau makroprudensial itu stabilitas sistem keuangan secara agregat, sedangkan mikroprudensial itu secara satu keuangan institusi saja. Nah, untuk karakteristik utama kebijakan makroprudensial itu tidak hanya melihat secara kesehatan satu bank aja, tetapi dia secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengelola risiko sistemik. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko yang menular dan mengganggu stabilitas ekonomi, misalnya risiko kredit berlebih, leverage yang tinggi, atau mismatch likuiditas. Selanjutnya adalah bersifat countercyclical, instrumen yang sering digunakan untuk melawan siklus ekonomi. Nah, instrumen-instrumen dari makroprudensial itu yang pertama adalah LTV, yang kedua adalah GWM. Selanjutnya adalah counter cyclical. Saat ekonomi melemah atau lesu, kebijakan dibuat ekspansif. Ekspansif itu adalah artinya diberi stimulus, misalnya bunga diturunkan, kredit dipermudah. Nah, supaya apa? Supaya aktivitas ekonomi meningkat. Sedangkan saat ekonomi terlalu panas atau booming, kebijakan dibuat kontraktif atau diperketat suku bunga naik, kredit diperketat. Nah, kebijakan ini supaya inflasi terkendali dan pertumbuhan tidak berlebihan. Nah, tujuan utama dari makroprudensial ini, sebagaimana kita ketahui, adalah stabilitas sistem keuangan. Dan yang kedua adalah memastikan sistem keuangan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa menimbulkan gelembung aset. Nah, ini adalah um, instrumen dari makroprudensial. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosiklitas sistem keuangan, di mana kalau kita membahas artinya adalah sifat sistem keuangan yang cenderung memperkuat fluktuasi siklus ekonomi yang tadi sudah kita bahas. Nah, contohnya adalah pada saat krisis global tahun 2008, sebelum krisis bank di Amerika Serikat itu memperlonggar kredit perumahan, yang akhirnya nanti mengakibatkan terjadinya subprime mortgage saat ekonomi tumbuh pesat saat krisis pecah. Selanjutnya adalah counter-cyclical policy, di mana sebaliknya kebijakan yang secara sengaja melawan arah siklus ekonomi. Nah, pada periode ekspansi, kebijakan dibuat lebih ketat. Pada periode kontraksi, kebijakan dilonggarkan. Nah, contoh pada saat BI tahun 2020, saat pandemi COVID-19, menurunkan suku bunga BI 7 Day, Reserve Repo, melonggarkan rasio LTV kredit properti menjadi 100%, serta menurunkan GWM.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang campuran makroprudensial dan moneter, di mana kalau moneter itu stabilitas harga, sedangkan makroprudensial itu adalah stabilitas sistem keuangan. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.